Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Sehubungan dengan sudah terbitnya Permendikbud nomor 63 tahun 2022 kemarin tentang petunjuk teknis bantuan operasional satuan pendidikan, itu memunculkan banyak pertanyaan. Mungkin pertanyaannya tidak hanya muncul ketika terbitnya Juknis BOSP kemarin ya. Sejak lama sebetulnya sudah banyak yang bertanya terkait pembelanjaan atau pengadaan barang jasa di eh, satuan pendidikan penerima bantuan operasional pendidikan atau BOP gitu. Nah, untuk menjawab itu kita di sini akan coba mengulas Permendikbudristek nomor 18 tahun 2022 tentang pengadaan barang jasa pada satuan pendidikan gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan aplikasi Siplah sebagai marketplace-nya BOP gitu. Untuk 2023 ini untuk BOSP apakah diwajibkan menggunakan Siplah pembelanjaannya, pengadaan barang jasanya, atau bisa eh, di luar jaringan gitu, atau luring gitu, atau bisa secara offline gitu. Nah, di sini kita coba akan ulas Permendikbudristeknya nomor 18 tahun 2022 tentang pengadaan barang jasa pada satuan pendidikan. Pada bab 1 di ketentuan umum menyebutkan pada pasal 1 ayat ayat 1 pengadaan barang jasa oleh satuan pendidikan. Jelas, ini selaku penerima dana BWSP, maka konsekuensinya adalah pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikannya. Kemudian di ayat 2 itu untuk jalur non formal, informal bahkan untuk formal, non formal bahkan informal juga eh, peruntukannya begitu. Kemudian di ayat 5 menjelaskan tentang sistem aplikasi satuan pendidikan. Kalau Bapak Ibu familiarnya dengan Siplah ya. Pada pasal 2 si Permendikbudristek nomor 18 ini sebagai pedoman untuk A. Melaksanakan PBJ dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dan B. Untuk memperoleh barang jasa dengan aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi. Nah, seperti apa itu? Nanti kita lanjut dulu. Pasal 3, prinsipnya pembelanjaan atau pengadaan barang jasa di satuan pendidikan itu harus efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Artinya harus ada pencatatan ya sebetulnya ya, dan pencatatan ini terbuka dan transparan. Juga harus efisien pembelanjaannya, tidak boleh boros-boros. Di pasal 4, oh ya maaf nih, PBJ Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak termasuk belanja yang bersifat honor dan atau gaji. Nah, ini di komponen ke-10 ya, di video sebelumnya, itu kan kita sudah ulas ya, ada honor yang bersifat gaji bulanan yang ada di komponen ke-10 pada eh, Permendikbud 63. Pada pasal 4, ruang lingkup satuan pendidikan yang melaksanakan PBJ ini ada mulai dari PAUD, di pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kesetaraan. Jadi, eh, di pendidikan kesetaraan masuk ke ruang lingkup satuan pendidikan yang melaksanakan pembelanjaan barang atau pengadaan barang jasa. Di pasal 5 lebih spesifik kesetaraan itu pada ayat 5 yaitu bentuknya SKB dan PKBM. Baik, di bab 2 pelaku pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan, itu di pasal 6 pelaku pengadaan barang dan jasa bisa berupa perorangan atau badan usaha. Jadi Bapak Ibu yang memiliki persyaratan di ayat keduanya, yaitu memiliki NPWP, memiliki identitas sebagai penyedia layanan, dan mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang jasa, itu bisa menjadi penyedia. Kemudian di ayat ketiganya, selain syarat dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 2, PBJ Satuan Pendidikan itu melalui sistem pengadaan satuan pendidikan. Dalam hal ini, mungkin Bapak Ibu familiar dengan Siplah ya.
itu harus memenuhi syarat dan kriteria sebagaimana tercantum dalam sistem pengadaan satuan pendidikan. Jadi persyaratan dalam SIPLAH itu mesti diperhatikan. Selanjutnya pada pasal 10, dalam melaksanakan PBJ satuan pendidikan, setiap pelaku PBJ sebagaimana dimaksud pada pasal 6 di atas ya, itu bertanggung jawab untuk melaksanakan PBJ sesuai dengan prinsip PBJ satuan pendidikan seperti di pasal 3 ya, yang tadi efisien, kemudian transparan dan akuntabel dan seterusnya gitu. Kemudian di poin B-nya bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan dalam pengadaan barang jasa di satuan pendidikan. Kemudian tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dalam mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat gitu ya dalam pengadaan barang jasa gitu. Kemudian menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan. Jadi ada kesepakatan ketika eh, sudah ditetapkan gitu ya, ada agreements. Terus poin E, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan satuan pendidikan di poin F-nya. Dan pada poin G, seperti tadi, menghindari mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dalam PBJ satuan pendidikan. Ini kalau bisa sangat-sangat dihindari. Selanjutnya pada bab 3, ini tahapan pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan, mulai dari persiapan pengadaan, penetapan penyedia, pelaksanaan kesepakatan itu diatur dalam pasal 11, gitu ya. Kemudian eh, di pasal 12-nya, persiapan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11 di atas, itu mulai dari menetapkan dokumen perencanaan untuk PBJ satuan pendidikan. Jadi dibuat dulu nih dokumen perencanaan pengadaan barang jasanya gitu. Urgensinya apa, kepentingannya apa, kenapa diadakan, layanannya, dan seterusnya. Dan di ayat 2 pasal 12, dokumen perencanaan berisi jumlah barang jasa, spesifikasi barang yang akan dibelanjakan, ruang lingkupnya seperti apa, kemudian waktu dan lokasi serah terima barang jasanya itu di mana, alokasi anggarannya berapa, dan persyaratan penyedia juga tertuang dalam dokumen perencanaan gitu ya. Selanjutnya di pasal 3, persiapan pengadaan dapat dikecualikan terhadap PBJ yang bernilai paling banyak 1 juta. Nah, ini nih yang perlu diperhatikan. Kalau pengadaan barang jasa itu di bawah 1 juta, maka tidak perlu pengadaan atau tidak perlu persiapan dokumen gitu ya. Pasal 13, dasar pengadaan barang jasa itu sudah jelas berdasarkan kebutuhan di satuan pendidikan dan direncanakan dalam RKAS, Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan. Ini kita belum ngomongin ARKAS ya. ARKAS itu aplikasi, sementara ini adalah rencana. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan, RKAS. Pada ayat kedua, nah ini baru dijelaskan. Rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan pada ayat 1 huruf B tadi di atas merupakan perencanaan yang dilakukan melalui sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran yang disediakan kementerian kan yang sudah tersedia. Selanjutnya pada pasal 14 penetapan penyedia itu mulai dari pemilihan dan penetapan. Jadi dipilih dulu dan ditetapkan dulu nih calon penyedianya siapa gitu. Kemudian membuat kesepakatan pengadaan. Nah, penetapannya itu tadi berdasarkan dokumen perencanaannya gitu ya. Di pasal 15
baru kemudian dibuat teknis gitu ya untuk pemilihan dan penetapan calon penyedianya. Untuk pengadaan barang jasa yang bernilai di atas 200 juta rupiah harus dilakukan melalui perbandingan harga dan kualitas barang jasa paling sedikit dengan 3 calon penyedia. Kemudian di ayat kedua, kalau penyedianya terbatas, hanya ada dua, maka bisa jadi dua calon penyedia. Jadi harus ada ini ya, di awal itu kalau penyedianya banyak itu, maka dipilih 3 terbaik dengan eh, proposal yang lebih sesuai dengan prinsip pengadaan gitu ya, efisien dengan harga terendah tapi spesifikasinya juga tertinggi gitu. Itu silakan dipilih 3 calon penyedia. Kalau terbatas penyedia dan hanya dua, maka dapat dilakukan dengan 2 calon penyedia. Nah, ini konteksnya bisa di spesifikasi barang jasa yang akan dibelanjakan gitu ya. Biasanya pelaksana atau kepala satuan pendidikan itu menghendaki spesifikasi teknis yang terbatas. Jadi semakin tinggi spesifikasi teknis, biasanya penyedianya akan semakin berguguran gitu. Jadi hanya beberapa penyedia yang sanggup melaksanakan PBJ-nya yang survive di situ. Nah, semakin sedikit, kalau hanya ada dua, maka dapat dilakukan dengan 2 calon penyedia. Nah, kalau jumlah calon penyedianya hanya satu, maka pemilihan dan penetapan calon penyedia untuk barang jasa di atas 200 juta rupiah harus ada negosiasi. Ingat ya, kalau di atas 200 juta rupiah harus minimum 3 calon penyedianya. Kalau enggak, ya 2 calon pun bisa. Tapi kalau hanya ada 1 calon penyedia, wajib ada negosiasi harga antara pelaksana dan calon penyedianya. Nah, di pasal 16, pemilihan dan penetapan calon penyedia untuk pengadaan barang jasa bernilai di atas 50 juta rupiah sampai dengan 200 juta rupiah itu harus dilakukan melalui perbandingan harga dan kualitas paling sedikit 2 calon penyedia. Jadi kalau kalau harganya di kisaran 50 sampai 200 juta itu harus minimum ada 2 calon penyedia sebagai perbandingan. Kalau yang 200 juta ke atas itu harus ada 3 calon penyedia. Kemudian kalau penyedianya hanya satu, seperti di atas ini harus ada negosiasi dari harga penawaran. Nah, ini ya di pasal 16 ayat 3, pengadaan barang jasa yang bernilai sampai dengan 50 juta rupiah gitu harus dilakukan atau dapat dilakukan melalui perbandingan harga. Jadi nggak perlu menentukan calon penyedia nih, kita lihat saja langsung perbandingan harga dan kualitas barang jasanya gitu. Dan mesti ada negosiasi. Dan di pasal ke-17, kalau sudah kesepakatan antara eh, pelaksana dan penyedia, harus dibuat surat perjanjian atau kontrak. Di pasal 18 ayat 1, pelaksanaan kesepakatan pengadaan itu meliputi pengiriman barang jasanya, pemeriksaan barang jasanya, dan penerimaan barang jasa. Kemudian, kalau sudah dikirim, sudah diperiksa, dan sudah diterima, baru dilakukan pembayaran. Pada ayat kedua, pengiriman barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh penyedia. Jadi kalau kita pesan barang, bukan kita yang melakukan pengiriman yang beli nih, tapi yang penyedia barang jasanya yang langsung juga mengirimkan gitu ya ke pelaksana. Pada ayat 3, pemeriksaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dilakukan oleh pelaksana terhadap kesesuaian mulai dari spesifikasi barang jasanya, kuantitasnya, jumlahnya gitu ya, dan kondisi barang jasa sesuai atau tidak dengan perjanjian di kontrak. Nah, kalau misalkan pada ayat 4, dalam hal hasil pemeriksaan barang jasa tidak sesuai dengan kesepakatan, penyedia wajib melakukan penyesuaian barang jasa dalam waktu yang disepakati.
Nah, ini disepakati nih waktunya nih. Oh, ini nggak sesuai nih, barangnya rusak atau cacat gitu. Nah, itu silakan disesuaikan, dibuat atau dikirimkan ulang dengan spesifikasi yang sudah benar, kuantitasnya juga sudah benar, dan kondisinya sudah sesuai. Dalam waktu berapa lama? Silakan disepakati antara pelaksana, kepala sekolah dengan penyedia barang jasanya. Pada ayat kelima, penerimaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, gitu ya, dilakukan apabila hasil pemeriksaan barang jasa sesuai dengan kesepakatan. Jadi kalau udah sesuai barangnya baru diterima. Kalau belum sesuai jangan dulu diterima. Kemudian pada ayat ke-6, pembayaran itu dilakukan di luar sistem informasi pengadaan oleh pelaksana kepada penyedia setelah diterima gitu ya. Oh, maksudnya ini pembayaran untuk PBJ Satuan Pendidikan yang dilakukan di luar SIPLAH dilakukan oleh pelaksana pada penyedia setelah diterima barang jasa. Jadi intinya kalau udah diterima baru dibayar gitu ya. Ayat ketujuh, dalam hal penyedia merupakan UMKM gitu, maka pembayarannya dapat dilakukan secara langsung atau tunai. Dan dalam hal tertentu bisa juga dibayar di muka atau dikasih uang tunai, uang muka gitu ya, panjer gitu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan gitu. Jadi kalau pelaku usahanya UMKM, maka bisa dikasih panjer tuh sebelum disediakan barang jasanya gitu. Kemudian pada ayat ke-8, pembayaran yang dilakukan melalui sistem informasi pengadaan satuan pendidikan dilakukan sesuai dengan mekanisme pembayaran. Nah, ini yang tadi ini yang agak bingung ya, nomor 6 dan nomor 8. Jadi, kalau nomor 6, pembayaran dilakukan setelah barang diterima, itu artinya di luar sistem. Kalau misalkan belanjanya di luar sistem gitu ya. Nah, kalau untuk di ayat 8, pembayaran melalui sistem informasi pengadaan atau SIPLAH itu dilakukan sesuai dengan mekanisme pembayaran dalam sistem informasi SIPLAH-nya gitu. Jadi ini yang menjadi penyebab tahun kemarin itu di beberapa waktu yang lalu itu banyak transaksi gantung sih sebetulnya. Jadi sudah artinya sudah selesai transaksinya di sistem gitu, tapi tidak tidak menyelesaikan mekanisme pembayarannya gitu. Artinya ini barangnya udah diterima, udah dibayarkan, tapi tidak terlaporkan dalam siplah gitu. Nah, itu jadi transaksi gantung gitu. Kemudian pasal 19 ayat 1, kesepakatan PBJ Satuan Pendidikan dapat dilakukan pembatalan. Jadi kalau nggak sesuai nih pada pelaksanaannya, eh, bisa saja dibatalkan. Ketentuannya di ayat kedua dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak pelaku PBJ Satuan Pendidikan. Jadi harus ada kesepahaman dulu, persetujuan dulu antara kedua belah pihak, penyedia dan pelaksana. Kalau hanya sepihak dibatalkan, itu melanggar peraturan. Pasal 20, biaya yang timbul akibat dari tidak sesuainya barang jasa yang disediakan gitu di pasal 18 di atas gitu, itu jadi tanggung jawab penyedia gitu ya. Kemudian di pasal 21-nya, pengadaan barang jasa yang dilakukan setelah mencapai kesepakatan. Ini maksudnya PBJ itu selesai setelah pelaksanaan dilaksanakan oleh pelaku. Jadi kalau udah diterima, udah dibayarkan uangnya, maka PBJ-nya dianggap selesai. Dan di pasal 22, dalam hal terjadi penggantian kepala satuan pendidikan dan atau perubahan satuan pendidikan, maka penyelesaian satuan pendidikan dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang baru. Jadi tanggung jawabnya beralih ke kepala sekolah yang baru gitu. Masuk ke bab 4, pelaksanaan pengadaan barang jasa oleh satuan pendidikan. Di pasal 23, pengadaan barang jasa di satuan pendidikan dilaksanakan melalui sistem pengadaan atau sistem informasi pengadaan satuan pendidikan. Jadi PBJ
Ini menjawab pertanyaan ya, apakah dilaksanakan di Siplah atau tidak? Jawabannya di pasal 23 ayat 1 dilakukan melalui sistem aplikasi atau Siplah ya. Jadi hukumnya wajib menggunakan Siplah. Tapi nanti ada ketentuan-ketentuan, kita lanjut dulu saja. Di ayat kedua, PBJ pada ayat 1 ya, eh, apabila dilaksanakan melalui sistem aplikasi, itu di sistem informasinya, di Siplahnya, dilaksanakan terhadap PBJ yang memiliki kriteria, pertama, standar atau distandarkan. Kedua, memiliki sifat risiko rendah dan sudah terbentuk harga di pasar. Nah, ini sudah ada mekanismenya di Siplah. Kemudian pada ayat 3, standar operasional penyelenggaraan sistem informasi pengadaan satuan pendidikan sebagaimana pada ayat 1 ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Nah, dalam hal ini Setjen Kemdikbud. Pada pasal 24, PBJ satuan pendidikan dapat dilakukan di luar sistem gitu ya. Jadi bisa tidak menggunakan Siplah terhadap ya barang jasa yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat 2 itu ya. Jadi kalau belum ada standarnya, memiliki resiko tinggi kalau dibelanjakan, kemudian harga belum ada harga di pasar gitu ya. Jadi artinya barang yang baru dan belum ada harga pasarannya itu bisa dilaksanakan di luar Siplah, di luar sistem informasi pengadaan satuan pendidikan. Dan juga untuk barang habis pakai dengan nilai transaksi paling banyak 1 juta rupiah. Jadi kalau di bawah 1 juta rupiah bisa dilaksanakan di luar sistem. Pada ayat 2, pasal 24, selain barang jasa sebagaimana pada ayat 1, itu ya, yang tidak memenuhi kriteria, kemudian, maaf, kemudian nilai transaksinya di bawah 1 juta, dapat dilaksanakan di luar sistem apabila satuan pendidikan belum memiliki koneksi internet. Jadi kalau belum punya koneksi internet, boleh dilakukan di luar sistem gitu. Jadi ada dua klausul. Pertama, apabila tidak sesuai dengan kriteria di pasal 23 ayat 2 ini, itu juga apabila belum memiliki koneksi internet, maka dapat dilakukan di luar sistem. Jadi ingat-ingat pasal 23, pasal 24. Kemudian pasal 25-nya, pelaksana PBJ Satuan Pendidikan harus disertai dengan bukti PBJ Satuan Pendidikan. Jelas, memang harus ada bukti pengadaan barang jasanya di SPJ-kan gitu ya. Nah, buktinya itu meliputi mulai dari dokumen perencanaan, ada dokumen hasil pembandingan dari 2 atau 3 calon penyedianya. Jadi yang tadi dibanding-bandingkan itu harga spesifikasinya gitu, itu terdokumentasikan. Sampai dengan hasil negosiasi itu juga harus terdokumentasikan. Kemudian selanjutnya ada surat pemesanan dan surat hasil pemeriksaan barang jasa ketika diterimakan si barang jasanya itu. Dan harus ada BAST ya, ada berita acara serah terima antara dari penyedia ke pelaksana. Dan poin terakhir adalah bukti pembayaran untuk SPJ-nya. Kemudian di pasal 26 untuk di sistem ya, di sistem itu buktinya ada tersedia. Jadi sudah langsung terdokumentasikan gitu. Nah, kalau di luar sistem bukti PBJ, bukti pembelian barang jasa gitu pengadaannya itu ada di lampiran 1 atau di lampiran dalam Permendikbud 18 ini gitu. Itu ada format-formatnya. Jadi Bapak Ibu silakan diunduh Permendikbud 18 2022-nya. Silakan dipelajari. Di lampiran itu ada format bukti pengadaan barang jasa. Selanjutnya bab 5 ini pelaksanaan pengadaan barang jasa khusus ya.
Jadi di pasal 27 maksudnya di ayat 1 PBJ khusus merupakan PBJ satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh pelaksana dalam rangka pemenuhan kebutuhan satuan pendidikan barang jasa yang bersifat khusus. Nah, yang maksudnya bersifat khusus itu diterangkan di ayat kedua, meliputi barang jasa terbatas atau belum belum dilepas di pasar, itu belum ada di pasaran gitu. Kemudian barang jasa yang memiliki hak kekayaan intelektual, jadi yang memiliki hak cipta gitu ya, atau lisensi terbatas, dan atau barang jasa yang memiliki spesifikasi khusus yang ditetapkan kementerian. Di ayat ketiganya, barang jasa yang bersifat khusus gitu ya, biasanya digunakan untuk melaksanakan program prioritas kementerian. Dan barang jasa yang bersifat khusus untuk melaksanakan program prioritas kementerian, sebagaimana dimaksud di ayat 3, ditetapkan oleh menteri. Kemudian di pasal 28, PBJ Satuan Pendidikan terhadap barang jasa bersifat khusus pada pasal 27 di atas dilaksanakan melalui sistem informasi pengadaan satuan pendidikan. Jadi melalui sistem ya kalau pengadaan PBJ-nya khusus gitu. Juga di ayat keduanya, PBJ Satuan Pendidikan Khusus itu satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ke-1 di atas dilaksanakan oleh pelaksana dan atau penyedia yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Jadi tidak bisa apa namanya sembarang ya untuk penyedia dan pelaksananya ini. Jadi harus ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Bab 6 penyelesaian sengketa. Nah, ini mudah saja sih. Sebenarnya di pasal 29 ayat 1 dalam hal terdapat sengketa antara pelaksana dan penyedia, penyelesaian sengketa harus dilakukan secara musyawarah dan mufakat atau mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan gitu. Jadi yang pertama diusung dalam penyelesaian ini adalah musyawarah mufakat ya. Jadi asas kekeluargaan dulu lah gitu sebelum di pasal 29 ayat 2 kalau mentok nih nggak bisa diselesaikan secara musyawarah gitu, maka dapat dilakukan melalui jalur pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bab ketujuh, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan, ini lebih kepada kewenangan masing-masing ya, dari mulai pasal 30, Menteri, Gubernur, dan atau Bupati Wali Kota melakukan pengawasan terhadap PBJ Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Biasanya kalau untuk jenjang SMA itu di provinsi, maka yang melakukan pengawasan adalah gubernur, di tingkat kabupaten kota oleh bupati atau wali kota. Dan di pasal 31, menteri, gubernur, dan atau bupati wali kota melakukan evaluasi pelaksanaan barang jasa satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Nah, kemudian di pasal 32, pelaporan hasil PBJ satuan pendidikan melalui sistem terintegrasi dengan sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran yang disediakan oleh kementerian. Nah, biasanya nih dana yang didapat dari BOP atau dari BOS gitu, itu udah terintegrasi tuh kalau di sistem ya, di Siplah itu sumber dananya terdeteksi. Apakah sumber dananya dari BOS, apakah dari BOP gitu, atau kalau di 2023 ini sumber dana dari BUSP gitu ya, itu sudah terintegrasi. Kemudian pelaporan hasil pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan di luar sistem disampaikan melalui sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang disediakan. Jadi kalau masih belum pakai aplikasi Arkas ya, pakai BOP Salur nanti laporannya gitu.